Ketika saya menyebutkan kota Jakarta dan saya tambahkan dengan kata Tionghoa, apa yang ada di benak Anda? Benar, bagi sebagian orang yang pernah datang ke Jakarta atau mengenal kota Jakarta, pasti akan menyebutkan Jalan Pasar Petak Sembilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jane Jacobs, salah seorang jurnalis asal Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa ketika kita memikirkan sebuah kota, yang pertama kali terpikirkan oleh kita adalah jalannya. Jika jalannya menarik, maka kotanya akan menarik. Jika jalannya membosankan, maka kotanya akan membosankan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai Jalan Pasar Petak Sembilan, bagaimana ia terbentuk hingga dikenal hingga saat ini, dan diselingi dengan jalan-jalan sembari melihat elemen arsitektur kota, Jalan Pasar Petak Sembilan, dan sekitarnya yang dibahas berdasarkan teori dari Alan Jacob mengenai The Great Street. Sejarah terbentuknya kawasan pecinan dimulai akibat sebuah peristiwa berdarah yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1740, di mana serdadu-serdadu VOC membantai orang-orang Tionghoa yang berada di Batavia. Hal ini memicu pemberontakan yang menyatukan laskar Tionghoa dan Jawa yang ada di utara Jawa. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah geger pecinan. Untuk menghindari berulangnya pemberontakan, pihak Belanda mencoba mengumpulkan orang-orang Tionghoa pada satu tempat supaya lebih mudah untuk diawasi. Nah, tempat yang dipilih adalah Glodok yang terletak di Jakarta Barat. Pada masa lampau, lokasinya cukup dekat dengan pusat kota Batavia, yang sekarang dikenal sebagai destinasi wisata Kota Tua Jakarta. Sejak saat itu, kawasan Glodok dan sekitarnya dikenal sebagai daerah pecinan di Batavia dan menjadi sentra perdagangan selama lebih dari 200 tahun. Nah, lalu dari mana nama Petak Sembilan berasal? Sebenarnya nama tersebut berasal dari nama warung kopi yang berada pada rumah dengan bentuk 9 petak. Yuk, langsung saja kita mulai jalan-jalannya. Petak Sembilan terletak di Gang Pancoran Glodok, Jakarta Barat. Lokasinya tepat berada di belakang Pasar Glodok. Kawasan Glodok Petak Sembilan tidak hanya dikenal sebagai pusat elektronik, namun juga pertokoan, makanan, hingga obat-obatan. Gedung yang saya tampilkan saat ini merupakan mall dan apartemen yang bernama Pancoran Chinatown Point, yang baru saja dibangun setelah Gedung Gloria mengalami kebakaran. Gedung tersebut digadang-gadang sebagai ikon baru bagi kawasan Pancoran Petak Sembilan. Namun skalanya yang besar dan lebarnya jalur untuk kendaraan mobil membuat jalanan ini kehilangan kontinuitas dan terkesan berdiri sendiri. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Nah, orang-orang ini baru saja keluar dari Gang Gloria. Di sana terdapat kafe kopi es Taki dan ketupat Gloria legendaris. Beberapa bangunan masih terlihat ciri khas masing-masing seperti ada pagar besi setiap tokonya. Kita juga dapat melihat toko-toko obat, snack, hotel, maupun restoran. Inilah merupakan salah satu syarat The Great Street, yaitu transparansi. Sehingga kita tidak bosan ketika sedang berjalan-jalan, bahkan kita bisa langsung berbelanja di depannya. Sekarang kita menyeberang jalan menuju Pasar Petak Sembilan. Oke, dapat dilihat pada sepanjang jalan Pancoran terdapat sebuah penghalang jalan sehingga hanya motor dan pejalan kaki yang bisa menggunakannya. Hal ini baru-baru saja ditambahkan dan menambah kenyamanan bagi pejalan kaki, khususnya masalah kenyamanan dan keamanan.
Pembatas tersebut dapat dikategorikan sebagai special design feature pada jalanan pancoran. Nah, di sini kita mulai merasakan density yang secara mudah dilihat dari jumlah orang yang berkegiatannya. Hal ini juga tentu menambah kualitas suasana pasar Petak 9. Selain kegiatan jual beli di depan, kita juga dapat melihat ada 2 orang yang sedang bermain catur. Sehingga tempat ini sudah menjadi place untuk bermain catur bagi kedua bapak tersebut. Di samping kiri hingga di atas, dapat dilihat adanya ornamen lampion yang semakin memperkuat kesan Chinatown Pasar Petak 9. Ini merupakan salah satu fitur detail yang menambah eye engagement bagi siapapun yang melewati jalan tersebut. Masih ingat dengan transparansi? Ya, ruko-ruko yang memiliki pintu toko yang terbuka lebar, hal ini menciptakan tempat orang-orang berjalan dengan santai. Dengan adanya ruko di kiri kanan, membuat pasar Petak 9 memiliki definisi yang jelas. Di depan, jalan Petak 9 tidak hanya didefinisikan dengan sisi kiri, kanan, namun juga atas dengan adanya terpal. Hal ini merupakan ciri khas elemen arsitektur yang umum ditemukan masyarakat Asia Tenggara, yang menjadikan area outdoor tempat beraktivitas. Apakah ada hubungannya dengan faktor sosial ekonomi? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Nah, sepanjang berjalan, saya dapat menengok kanan kiri dan menikmatinya dengan nyaman. Hal ini berkaitan dengan physical comfort. Dengan adanya tenda yang menjaga dari terik matahari, jalanan yang rata, serta tidak terlewat yaitu adanya pohon. Pohon di sini dimanfaatkan sebagai tempat menggantung tenda dan tentunya sebagai peneduh alami. Tenda-tenda yang terpasang ini juga bersifat complementary, di mana tenda-tenda saling melengkapi dan menyatu satu dengan yang lainnya. Elemen tenda yang kontinu ini menjadikan jalan Pasar Petak 9 bisa dibilang sebagai cover street, walau tidak permanen atau bersifat spasio-temporal, tergantung jam operasional pasar yang biasanya hanya dari pagi hingga sore. Dapat dilihat, jalan yang baru saja kita lewati sedikit becek. Hal ini menandakan maintenance jalan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan saluran air perkotaan, membuat air menggenang di tengah jalan. Selama jalan-jalan memasuki Pasar Petak 9, tanpa disadari atau ada yang sadar bahwa kita berbagi ruang dengan pengendara sepeda motor. Hal ini menandakan jalanan Petak 9 sebagai share street atau woonweg. Istilah ini dari bahasa Belanda, di mana kendaraan bermotor menggunakan ruas jalan yang sama dengan pejalan kaki. Namun, jika dilihat dari jalanan ini berpenutup aspal sehingga tidak ramah bagi pejalan kaki. Sebaiknya dapat ditutup dengan paving block untuk mendukung kegiatan berjalan kaki. Lagi-lagi, apakah keberadaan kebudayaan berbagi jalan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, atau bahkan akibat sejarah kolonialisasi Belanda? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dari segi arsitektur kota, keberadaan jalan beraspal ini menunjukkan quality of design dan construction yang belum diperhatikan pada jalan Pasar Petak 9.
jika memang pasar ini berperan penting dalam perkembangan sebuah kota. Pasar Petak 9 akan diakhiri dengan adanya sebuah kelenteng yang bernama Cintoyuan atau Kwan Im Teng atau yang nama Indonesianya yaitu Wihara Dharma Bakti. Hal ini sekaligus menambah kualitas jalan dengan adanya beginning yang dimulai saat memasuki gang dan ending berupa wihara. Berdasarkan sejarah, wihara atau kelenteng ini dibangun pada tahun 1650 dan sempat terbakar pada peristiwa pembantaian 1740. Namun, wihara ini kembali dipugar pada tahun 1755, sehingga bila mengacu pada buku Spiro Kostov The City Symbol, dapat dikatakan bahwa kelenteng ini berperan penting dalam menciptakan urban division, berupa religious district, yang seiring perkembangannya menggerakkan perekonomian warga sekitar kawasan. Namun, sayang, saat ini Wihara Dharma Bakti sedang dalam renovasi akibat kebakaran yang terjadi pada 2015. Dan akibat pandemi, tidak banyak turis juga yang berdatangan di kawasan tersebut. Sekian jalan-jalan kita di Jalan Pasar Petak 9. Bagi teman-teman yang belum puas jalan-jalannya, dapat juga mengklik notifikasi yang berada di atas ini. Karena saya akan melanjutkan perjalanan dari Petak 9 menuju Petak 6, di mana Petak 6 merupakan tempat hits yang baru ada di Jakarta. Sekian, saya Felix pamit undur diri. Sehat selalu dan sampai jumpa